Ambulan. Tidak mau keluar karena saya sempat bilang sama mereka kalau saya keluar saya mati. Ada perang tuh, bawa gola apa itu, ya Allah. Terus dia tuh tembak yang perempuan semua tembak. Pertaubatan John Kay kembali dipertanyakan. Kelompok-kelompoknya lakukan aksi keji dan brutal. Gelap mata akibat sengketa lahan secara brutal menyerang Paman. Ambulan dulu ntar biar diem sekalian. Iya, jangan pindahin dulu, bentar, jangan disentuh dulu. Saya jam 12 kurang ya. Kemarin saya dari rumah menuju ke rumah abang saya. Pas di pertigaan di Kosambi situ, mereka udah di situ. Para pelaku itu mereka udah berdiri di situ, berjajar di situ. Tapi saya nggak sempat kenal mereka. Nah, di situ kan banyak kendaraan, kita berhenti. Nah, di samping kanan saya itu saya lihat yang baju merah dia udah cabut golok, dia udah bacok di kepala, tapi saya pakai helm. Nah, dia bacok berikut lagi, saya tada terus paman saya Erwin udah lompat. Jadi sempat saya teriak, paman lari sudah. Nah, saya sempat lari lagi ke jalan, dia potong berikut lagi, saya tangkis kena di tangan. Nah, dari situ saya udah selamatkan diri sudah. Saya lari masuk di rumah warga, saya lompat jendela belakang. Sekitar 20 menit lah baru saya telepon ponakan saya. Terus saya ngomong sama abang kalau saya dibacok sama paman Erwin, tapi paman Erwin saya nggak tahu dia dibacok apa enggak, soalnya saya udah suruh lari. Pada saat saya jatuh itu paman Erwin sempat saya teriak suruh lari lagi. Jadi yang bacok saya itu ada 2 orang, yang baju merah sama baju hitam. Jadi setelah saya dibacok itu, setelah mereka bacok saya lihat dia dari depan sebelah jalan sana udah datang pegang parang juga. Nah, terus paman saya pada saat lari, saya udah lihat yang di samping jalan juga udah kejar dia. Nah, begitu. Pas di depan jalan itu, sebelah jalan. Itu mah seperti warung kecil begitu. Jadi saya masuk ke dalam, saya sempat diusir juga karena warga takut kan. Diusir, tapi saya tidak mau keluar karena saya sempat bilang sama mereka kalau saya keluar saya mati. Nah, saya ke dapur, saya lompat ikut jendela belakang. Dari situ. Nah, saya lari, saya cari jalan sendiri. Sempat saya tanya-tanya warga, saya bilang di depan masih ada, mereka bilang masih ada, sampai ada yang korban juga. Nah, padahal mereka lihatnya korbannya saya yang punya darah di situ kan. Kalau 2 jari ini putus, nggak ketemu. Ya. Jadi apa aja yang putus? Ini putus, yang ini putus sedikit aja yang pegang, terus yang ini juga sedikit aja, terus di belakang lagi. Di belakang ini yang baju hitam yang potong saya. Ya, kalau satu geng itu mereka banyak, karena yang di samping saya itu ada 3 orang, terus di depan lagi itu ada lagi, terus yang kejar paman saya itu ada lagi. Jadi bukan 1 orang 2 orang itu. Kalau dari awal yang saya lihat, yang saya kenal cuma baju aja, kalau muka sih tidak. Saya itu paman, dia itu ponakan. Kenapa paman? Mamanya dia itu saudara saya. Bapaknya dia itu kakak saya. Jadi kalau dilihat dari bapaknya, berarti dia panggil saya itu bapak muda.
Tapi kalau dari mamanya, Om, panggilnya saya Om. Makanya dipanggil paman. Di sana tuh lebih dikenal tuh panggilannya Ait. Ait itu bahasa kami, bahasa dari K. Ait itu Om. Om paman yang paling sayang. Itu namanya Ait. Ponakan saya yang nama Tio terima telepon. Ketika di telepon itu dijawab sama Tio, Angki yang kena potong jari itu dia bilang, Tio kasih tahu papa, Om Angki dapat potong. Tio lah bawa handphone ke saya. Pak, Om Angki dapat potong. Mana teleponnya? Saya ambil handphone. Udah. Angki kenapa? Bu, saya dapat potong. Di mana dapat potongnya? Di Kosambi. Yaudah, kau sama siapa? Jadi waktu pertama itu saya pikir itu korbannya satu, Angki itu. Udah sini tunggu, saya ambil mobil, kunci mobil saya sama saudara saya, kami berempat, langsung ke TKP. Ketika sampai TKP macet, saya tinggalin mobil, turun lari ke depan, baru lihat, kaget, loh ada Erwin kepotong. Udah kasihan, udah sekarat. Udah, saya bilang udah cepat mobil, cepat kita angkat bawa ke rumah sakit. Ya udah kami bawa rumah sakit. Dalam perjalanan saya belum sampai di rumah sakit. Ponakan saya telepon, kalau rumah sudah hancur, udah diserang. Om, rumah udah hancur. Saya matiin telepon, saya telepon pertama, istri saya tanya, Ma, bagaimana Ma? Udah Pak, kami udah lari semua dari atas, dari genteng orang itu, di seberang rumah. Terus adik saya tanya, adik kan anak saya yang paling kecil, yang 10 tahun. Adik gimana? Adik udah dibawa. Kami semua aman Pak, Udah saya langsung balik. Turunin Erwin, saya bilang tolong layani dia. Udah saya langsung balik lagi sama mobil, kejar ke rumah. Sampai ke rumah tuh udah semua istri saya, anak saya yang perempuan, terus anak saya yang perempuan kecil, terus saudara saya yang kakak perempuan saya juga ada, adik ipar saya juga ada. Mereka lewat atap. Mereka kan pas sampai di rumah tuh, menurut istri ya, cerita istri saya, mereka klakson dulu, terus adik ipar saya bilang, yuk abang pulang kali ya. Istri saya sempat buka itu dulu, ngintip dulu. Oh bukan, pas mereka udah pada turun. Dia pas masuk ke kamar itu, barbel saya yang 15 kilo, dia pakai hajar ke kaca tuh. Wah, anak saya loncat, Papa, Mama, teriak. Anak istri saya langsung ambil anak, gendong, lari, adik ponakan saya ambil, dia gendong, karena naik tangga kan, ke lantai 2. Nah, langsung buka jendela belakang, loncat keluar semua. Lari. Loncat dari lantai 2? Loncat lantai 2, kan di atas tempat jemuran kan, naik ke lantai 2, buka jendelanya, loncat ke luar tempat jemuran, mereka lari di atas genteng itu. Nyebrang tembok, di atas kan pakai tembok gitu, nyebrang. Udah mereka lihat. Mereka nggak sempat, cuma istri saya bilang, mereka teriak tuh tembak tuh. Anak saya kan dia ngumpet, dia nggak lari, tapi dia ngumpet kan di situ ada tembok begini, terus di bawah itu ada, dia nyundupnya di situ. Terus teriak itu tembak yang perempuan semua tembak. Anak saya ketakutan, yang cewek Desli itu ketakutan di situ, duduk ngumpet situ sama kakak saya yang perempuan ngumpet di situ. Mereka nggak datang di balik tembok itu, mereka nggak datang. Kalau istri anak yang kecil, ponakan saya Tio, kakak perempuan saya, istri saya udah kabur, lari lewat atas genteng orang itu sampai di rumah, berapa rumah tuh baru mereka ditolongin orang itu, suruh masuk sini lewat belakang, aman. Sangat tahu. Saya dari malam itu kan saya udah dapat informasi kalau mereka udah kumpul-kumpul di Titian. Terus teman-teman saya udah pada telepon, suruh supaya hati-hati pertama. Karena ketika mereka bilang hati-hati, saya udah tahu. Saya ini kan pernah tinggal dan hidup bersama-sama di John K. Jadi saya tahu isi perutnya, saya tahu otaknya dia itu saya tahu. Jadi ketika mereka telepon begitu, saya bilang, kalian dengar apa? Saya tahu. Enggak, yang penting Bung hati-hati lah, hati-hati. Oh iya, saya udah tahu. Terus saya bilang begini, kalau dia mau datang ke rumah saya, dia serang nggak apa-apa. Saya nggak mungkin lari dari tempat tinggal saya. Ini rumah saya pasti tinggal. Saya pasti tetap hadapi mereka. Kalau mereka sampai ke rumah saya, nah, itu. Malam lagi udah semakin malam telepon lagi, Bung, mendingan jangan di situ dulu deh, keluar dulu dari rumah deh. Nggak mungkin saya keluar, saya bilang. Ini rumah saya, kenapa saya mesti kabur? Saya sebetulnya nggak. Kalau bagi saya nggak punya konflik apa-apa dengan dia. Dia aja mungkin yang berpikir kayak gitu. Kami ini kan keluarga. Paling dekat, bukan saudara yang nanti kita cari dari mana-mana, runtut dari mana dulu baru ketemu, enggak. Kita orang saya sama Mbaknya kalau udah kenal dekat pasti kita damai, iya kan?
Dia, apalagi kami masih punya satu darah kental, turunan darah kental ini. Mama saya refra, bapaknya dia refra, sama. Bapak saya rheumatora. Dia aja, tapi kami tuh bukan karena marga saya. Bukan karena marga kami berbeda, terus tapi bukan karena marga, kebetulan aja mama saya kawan ke rheumatora terus jadi rheumatora. Tapi memang benar-benar kami dari turunannya satu. Udah 1 bulan kemarin ya, kurang lebih ya. Tiap hari itu. Nomornya saya simpan semua, saya udah kasih ke. Saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Oh, dia enggak. Malah saya ketika mereka ngancam terus saya bilang, kalian ini nggak tahu apa-apa. Kalian nggak tahu apa-apa, kalian jangan bilang aja bos yang suruh kamu itu siapa, suruh dia telepon saya. Gitu. Terakhir kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu apa hari Jumat ya? Hari Jumat. Hari Sabtu. Saya bilang begini, saya lagi di Plaza Indonesia, kau nggak usah telepon, mau shopping nggak? Saya ajak dia shopping, mau shopping nggak? Datang ke Plaza Indonesia, saya di Plaza Indonesia, saya shopping deh, mau shopping nggak? Tahu shopping nggak? Saya bilang, tapi saya pakai bahasa Ambon sana. Kau datang sini biar saya, iya. Yang ancam saya nih, saya bilang, kau datang sini biar saya beli kau baju. Saya lagi ada di Louis Vuitton. Ini saya Sherlock sama dia, nih kau datang sini ya. Saya tunggu jam 7 nih tutup nih, kau buruan, kau cepat ya. Gitu. Saya pikir gini, di dalam itu dia tuh bertobat. Saya kaget ketika wawancara Kick Andy itu. Oh, hebat banget nih. Kita berdoa ya syukur semoga ya apa yang sudah dia perbuat itu dia di dalam itu, di luarnya seperti itu. Tapi rupanya itu cuma di sampul aja. Tidak sampai ke isinya. Saya tahu daftar itu kan dari teman saya juga. Saya bilang, apakah saya ini teroris nomor 1 mesti pakai daftar bunuh, daftar mati kan? Saya tahu memang kalau teman-teman saya bilang, waduh, bang, abang tuh nomor 1 di atas tuh namanya. Terus di bawah-bawah tuh, gue tanya siapa lagi, disebut. Itu pokoknya ada banyak deh, sampai belasan di bawah sana tuh. Oh ya, pokoknya abang nomor 1 aja. Ada di handphone anak-anak itu semua aku ditunjukin. Ada di skateboard di, oh ada ya, iya ditulis. Wah hebat tuh. Dia bilang, udahlah itu kan cuma tulisan, belum tentu dia lakukan. Ternyata lakukan juga. Pikir saya salah di situ. Begini, sederhana saja nih. Saya kasih pikiran sederhana begini. Kalau dia benar-benar bertobat, ya toh, ketika keluar dia udah nyatakan sikap bertobat, sudah memberikan kesaksian di mana-mana, ngapain lagi kumpul anak-anak? Ya toh? Ngapain lagi kumpul anak-anak? Kan nggak perlu, ngapain kemana-mana lagi bawa pengawalan 2-3 mobil? Kan nggak perlu, udah jadi penginjil kok. Ngapain lagi lakukan hal-hal itu? Bertobat, semua orang tahu John Kay bertobat. Ya jangan lakukan lagi hal-hal kayak begitu. Ini saya bilang bagaimana bertobat kemana-mana aja bawa pengawalan 2-3 mobil, anak-anak masih dikumpul, masih bikin ormas. Mau ngapain lagi? Jadi pengiring nggak butuh ormas. Jadi kita dikejutkan dengan aksi, bisa dikatakan aksi brutal atau premanisme, yaitu di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang dari kelompok yang selama ini dikenal kelompok John Kay. Kelompok ini kemudian keluar dari rumah tersebut dan akan kembali, tetapi disitulah mereka secara brutal mereka melakukan pengerusakan terhadap gerbang perumahan dan membuang tembakan sebanyak 7 kali, sehingga menyebabkan 1 orang security tertabrak, yaitu atas nama Adi Nugroho, dan 1 orang pengemudi ojek online ya, ini tertembak di bagian kaki jempol kaki kanan, dan saat ini kedua-duanya dirawat di Rumah Sakit Medika Karangtengah. Terhadap 25 orang ya, terhadap 25 orang di Jalan Titian Indah Utama 10 Kota Bekasi. Saya ulangi, di Jalan Titian Indah Utama 10
Kota Bekasi, di mana bahwa penggerbekan ataupun penangkapan dilakukan, bisa dikatakan rumah itu merupakan markas dari kelompoknya John Kay. Ya. Kemudian pasal yang kami terapkan dalam terhadap para pelaku adalah pasal 88 terkait dengan permufakatan jahat, kemudian pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, pasal 351 yaitu tentang penganiayaan, pasal 170 tentang pengerusakan, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Ini pasal yang kita terapkan terhadap para pelaku ini. John Kay harusnya menikmati udara bebas, menapaki jalan pertobatan yang dipilihnya. John Kay kembali tempuh lorong hitam, terancam hukuman mati bila terbukti